Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Indralaya akan menyajikan sebuah video tentang gen, genom, dan kromosom. Dengan kelompok kami yang beranggotakan, saya Piniolam Tioma Pasaribu, NIM 06091282126041. Saya Devita Salawati dengan NIM 06091282126018. Saya Dwi Wahdini, NIM 06091282126027. Saya Desi Aprianti dengan NIM 06091182126005. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks peranan gen, genom, dan kromosom pada makhluk hidup. Adapun prosedur proyeknya: 1. Membaca dan memahami materi. 2. Menggambar objek yang dibahas. 3. Membuat dan mengedit video. Setiap organisme hidup memiliki materi genetik yang berfungsi sebagai pembawa sifat dari induk keturunannya. Materi genetik ini terdiri dari DNA, gen, genom, dan kromosom. Gen adalah semua DNA yang mengkodekan urutan primer dari beberapa produk gen akhir yang dapat berupa polipeptida atau RNA dengan fungsi struktural dan katalitik. Gen berfungsi sebagai materi hereditas, penentu suatu sifat, penyimpan informasi, dan penyimpan materi sejati. Sedangkan genom adalah kumpulan semua gen yang terdapat dalam kromosom dan termasuk daerah antar gen. Kromosom sendiri merupakan struktur padat yang terdiri dari protein dan DNA. Kromosom memiliki berbagai bentuk berdasarkan letak sentromernya, yaitu metasentris, submetasentris, akrosentris, dan telosentris. Yang pertama, gen. Pada eukariota, gen berada di dalam nukleus, sedangkan pada prokariota, gen berada di dalam kromosom yang tersebar mengambang di atas sitoplasma, karena nukleusnya tidak dibungkus oleh membran inti. Jumlah gen dalam genom tergantung pada spesiesnya. Pada manusia sekitar 20.000 sampai 25.000 gen. Sedangkan pada bakteri seperti Escherichia coli sekitar 5.416 gen. Struktur kimia gen ada 4, yakni domain regulasi inisiasi transkripsi, intron, ekson, atau area kodikasi protein yang dapat ditranskripsikan secara overlapping atau non-overlapping, dan domain regulasi akhir transkripsi. Yang kedua, genom. Genom terdiri atas urutan nukleotida DNA atau RNA jika dalam virus RNA. Genom mencakup baik gen, daerah pengkodeannya, DNA non-kode, dan DNA kloroplas. Genom virus terdiri dari RNA dan DNA. Genom virus RNA dapat berupa untai tunggal dan ganda, sedangkan genom virus DNA dapat berupa untai tunggal atau ganda. Sedangkan genom pada prokariota kebanyakan memiliki sangat sedikit DNA berulang dalam genom mereka. Pada genom eukariotik terdiri dari satu atau lebih kromosom DNA linear. Jumlah kromosomnya sangat bervariasi. Jumlah DNA yang dikandung genom eukariotik lebih banyak daripada yang lainnya. Jumlahnya lebih dari yang diperlukan untuk gen pengkodean protein dan non-kode DNA, karena variasi ukuran genomnya sebanyak 64.000 kali lipat. Eukariota memiliki organisasi ekson intron dari gen penyandi protein dan jumlah DNA berulang yang bervariasi. Adapun genom manusia dapat dilihat pada gambar berikut. Yang ketiga, kromosom. Kromosom strukturnya diibaratkan berbentuk seperti tali dan terdapat di dalam nukleus atau inti sel. Bentuk kromosom prokariotik yaitu sirkuler atau cincin, sedangkan bentuk kromosom eukariotik linear atau batang.
Adapun struktur kromosom yakni yang pertama sentromer adalah bagian kepala kromosom berbentuk bulat yang merupakan pusat kromosom dan membagi kromosom menjadi dua lengan. Yang kedua kinetokor, bagian dari sentromer berupa tonjolan dekat sentromer berfungsi untuk melekat pada benang spindel. Yang ketiga lengan, bagian utama kromosom yang mengandung gen. Lengan dibungkus oleh selaput tipis dan di dalamnya terdapat matriks yang berisi cairan bening yang mengisi seluruh bagian lengan. Cairan ini mengandung benang-benang halus berpilin yang disebut dengan kromonema. Kromonema yakni pita spiral yang terdapat penebalan. Kromomer yakni penebalan-penebalan pada kromonema. Yang terakhir telomer, bagian ujung-ujung kromosom yang menghalang-halangi bersambungnya ujung kromosom yang satu dengan kromosom yang lain. Berdasarkan jumlahnya, kromosom dibagi menjadi haploid dan diploid. Haploid adalah kondisi suatu individu yang tidak memiliki pasangan kromosom dikarenakan hanya mempunyai genom tunggal. Sedangkan diploid merupakan kondisi berlawanan dari haploid, di mana terdapat dua set kromosom atau 2N. Kondisi diploid banyak ditemukan pada organisme multiseluler. Contohnya pada manusia yang memiliki 22 pasang kromosom tubuh dan sepasang kromosom kelamin atau gonosom. Susunan atau bagian utama kromosom adalah genom, DNA atau RNA. Jadi bagian yang pokok pada kromosom adalah asam nukleatnya. Nah, berdasarkan karakteristiknya tadi, bahwa gen, genom, dan kromosom sangat berkaitan erat, namun memiliki peranan dan fungsi masing-masing yang spesifik. Peranan dari DNA. Yang pertama, penyimpanan jangka panjang informasi. Yang kedua, menduplikasikan diri atau replikasi. Yang ketiga, pengkodean informasi. Yang keempat, mutasi dan rekombinasi. Yang kelima, ekspresi gen. Dan yang keenam, pewarisan sifat. Adapun fungsi dari DNA itu sendiri adalah yang pertama, membawa materi genetik dari generasi ke generasi berikutnya. Yang kedua, mengontrol kehidupan secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, sebagai autokatalis atau penggandaan diri. Dan yang keempat, sebagai heterokatalis atau melakukan sintesis terhadap senyawa lain. Adapun peranan dari gen adalah mengode protein atau enzim dengan ekspresi yang dikendalikan gen regulator. Fungsi gen di sini adalah yang pertama, menyampaikan informasi mengenai genetika dari generasi ke generasi. Yang kedua, mengontrol, mengatur metabolisme dan perkembangan tubuh. Yang ketiga, menentukan sifat-sifat pada keturunannya. Seperti yang dicontohkan, sifat-sifat itu dapat berupa bentuk rambut, bentuk badan, warna kulit, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah proses reaksi kimia di dalam tubuh dapat terjadi secara berurutan. Pada setiap tahap reaksinya dibutuhkan enzim. Pembentukan dan juga pengontrolan kerja enzim tersebut dilakukan oleh gen. Pada proses perkembangan yang membutuhkan hormon juga diatur oleh gen. Adapun peranan dari genom adalah mengandung informasi yang diperlukan untuk membentuk dan menjalankan fungsi organisme. Fungsi genom di sini adalah yang pertama, mengendalikan keseluruhan metabolisme sehingga organisme tersebut dapat hidup dengan sempurna. Yang kedua, mengandung informasi biologis yang diperlukan untuk membangun tubuhnya dan mempertahankan hidupnya serta diwariskan ke generasi berikutnya. Peranan dari kromosom adalah kromosom berperan penting dalam proses pembentukan gamet atau sel kelamin dan pewarisan sifat, membentuk ciri khas tiap individu dan memastikan proses duplikasi DNA terjadi dengan tepat. Fungsi dari kromosom adalah yang pertama, memastikan bahwa DNA tetap berada di tempatnya saat terjadi pembelahan sel, sehingga bisa terbagi rata antar sel. Yang kedua adalah melindungi materi genetik DNA dan kerusakan selama pembelahan sel. Yang ketiga, sebagai pembawa materi genetik yang berperan dalam proses transkripsi DNA pada proses sintesis protein. Dan yang keempat adalah melakukan proses replikasi selama pembelahan sel dan memastikan setiap sel yang membelah mendapatkan gen yang sama.
Regulasi ekspresi gen dengan demikian penting untuk perkembangan suatu organisme. Transkripsi merupakan proses pembentukan molekul RNA dengan menggunakan DNA sebagai cetakannya. Tidak semua bagian DNA akan ditranskripsikan, tetapi hanya bagian tertentu saja. Bagian tertentu tersebut disebut dengan gen. Keseluruhan DNA, baik gen maupun sekuensi DNA, bukan penyandi atau non-coding yang dikandung oleh suatu organisme disebut dengan genom. Ruas DNA yang akan ditranskripsikan dibatasi oleh promoter dan terminator. Hanya satu dari dua utas DNA yang digunakan sebagai cetakan sintesis RNA. Adapun langkah-langkah transkripsi, yang pertama yakni inisiasi atau permulaan. Tahap inisiasi ada 3, yakni RNA polimerase melekat pada daerah promoter atau pangkal transkripsi untuk memulai transkripsi. Kemudian, RNA polimerase berikatan dengan kumpulan protein sehingga membentuk kompleks inisiasi transkripsi. Lalu, membuka untaian rantai ganda DNA. Yang kedua, elongasi atau pemanjangan. Setelah rantai ganda DNA terbuka, RNA polimerase tadi kemudian menyusun untaian nukleotida RNA dari arah 5 aksen ke 3 aksen sesuai dengan pasangan basa nitrogennya, sehingga terjadi pemanjangan RNA. Kemudian RNA akan membentuk pasangan basa adenin dengan urasil. Yang ketiga, terminasi atau pengakhiran transkripsi. Terminasi terjadi pada daerah terminator. Daerah ini memang memiliki urutan DNA yang berfungsi untuk menghentikan proses transkripsi. Rantai DNA kemudian menyatu kembali dan RNA polimerase beserta mRNA yang telah terbentuk akan terlepas dari DNA. Messenger RNA merupakan RNA yang mengandung kode genetik atau kodon hasil transkripsi basa nitrogen dan DNA yang menjadi cetakan untuk menjadi urutan asam amino polipeptida yang mengkode suatu protein tertentu. Kemudian, messenger RNA akan keluar dari inti sel melalui pori-pori nukleus dan masuk ke dalam sitosol. Proses selanjutnya adalah translasi. Secara singkat, translasi adalah pengubahan RNA menjadi protein. Prosesnya adalah di mana kode genetik dalam messenger RNA akan dibaca untuk membuat protein. Setelah mRNA meninggalkan nukleus, ia pindah ke ribosom yang terdiri dari rRNA dan protein. Ribosom kemudian membaca urutan kodon dalam mRNA, dan molekul tRNA membawa asam amino ke ribosom dalam urutan yang benar. Urutan asam amino akan mengkode suatu protein spesifik. Nah, adapun tahapannya secara pasti ada 3, yakni inisiasi atau permulaan. Mula-mula, ujung mRNA yang telah keluar dari nukleus akan berikatan dengan ribosom unit kecil melalui bantuan GTP dan enzim. Peristiwa ini disebut dengan kodon inisiasi. Kodon inisiasi tersebut adalah AUG. Kodon AUG memberikan sinyal untuk memulai proses translasi. Kemudian, tRNA atau transfer RNA antikodon UAC yang membawa asam amino metionin melekat pada kodon inisiasi AUG. tRNA antikodon UAC merupakan komplementer dari kodon AUG. tRNA sendiri berfungsi untuk mengantarkan informasi genetik mRNA dari sitoplasma menuju ribosom untuk disusun menjadi protein. Kedua, elongasi atau pemanjangan translasi. Kodon yang dibawa oleh mRNA akan diterjemahkan satu persatu menjadi asam amino. Asam amino berikutnya akan ditambahkan satu persatu dari asam amino pertama, metionin. Asam amino pertama atau metionin segera lepas dari ribosom. tRNA kemudian kembali ke sitoplasma untuk mengulang kembali fungsinya. tRNA berikutnya datang untuk berpasangan dengan kodon mRNA berikutnya. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA.
Gabungan asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida yang dikatalisasi oleh rRNA. rRNA terdapat pada ribosom subunit besar yang berfungsi sebagai enzim pembentuk ikatan peptida yang menyambungkan polipeptida asam amino. Yang ketiga, tahap terminasi atau pengakhiran translasi. Proses translasi berakhir ketika salah satu kodon stop mRNA, UAA, UAG, dan UGA melekat pada ribosom. Polipeptida atau protein yang terbentuk kemudian akan terlepas dari ribosom dan terjadi pelepasan subunit ribosom menjadi subunit besar dan kecil. Protein yang telah disintesis mengalami proses post-translasi. Pada tahap ini, protein dapat berikatan dengan karbohidrat atau dipecah kembali menjadi beberapa polipeptida. Kesimpulan yang didapat pada materi kali ini adalah gen sebagai unit terkecil dari materi genetik yang mengendalikan sifat-sifat hereditas organisme. Gen terdiri atas DNA yang terpintal oleh protein histon dan tersusun dalam satu deret secara linear dan beraturan di dalam lokus-lokus pada kromosom. Terdapat 3 macam komponen penyusun gen, yaitu sistron, rekon, dan muton. Ada 2 hal yang menentukan tipe-tipe gen, yaitu sifat dan perannya. Berdasarkan sifatnya, gen terbagi menjadi 3, yaitu gen dominan dengan ekspresi kuat yang dilambangkan dengan huruf besar, gen setengah dominan dengan ekspresi di antara gen dominan dan resesif, gen resesif dengan ekspresi lemah yang dilambangkan dengan huruf kecil. Berdasarkan perannya, gen terbagi menjadi 2, yaitu gen struktural yang mengode protein atau enzim dengan ekspresi yang dikendalikan gen regulator. Secara keseluruhan, gen-gen yang terdapat di dalam setiap sel individu organisme disebut sebagai genom. Dengan perkataan lain, genom suatu organisme adalah kumpulan semua gen yang dimiliki oleh organisme tersebut pada setiap selnya. Kromosom ialah benda-benda halus seperti benang yang mudah menyerap warna dan berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan. Di dalam sel yang diploid, kromosom tampak berpasang-pasangan. Sepasang kromosom disebut kromosom homolog, yaitu kromosom yang memiliki bentuk, ukuran, dan urutan gen yang sama. Sementara kromosom yang bukan pasangannya disebut kromosom non-homolog. Setiap kromosom memiliki bagian-bagian seperti sentromer, lengan kromosom, matriks, kromonema, kromomer, telomer, dan satelit. Berdasarkan letak sentromernya, ada 4 tipe kromosom, yaitu metasentrik, tipe submetasentrik, tipe akrosentrik, tipe telosentrik.